Mulai. Ya, berdoa selesai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam hormat Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan mata kuliah dinamika kelompok pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cecilia Sangdela Putri yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 3 pada hari ini. Saya akan memoderasi kegiatan diskusi sekaligus penyampaian materi kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok 2, yaitu ada Siti Hening, ada Elfriza Putri Indrayanti, ada Yohana Tiovani Limbong, dan ada Mutiara. Adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok 2 pada pertemuan kali ini yaitu tentang perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja penyampaian materi pada hari ini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Hening. Untuk Hening, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku individu. Perilaku individu menurut Gibson mengemukakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun tidak nampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan peran seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manusia selaku individu juga mempunyai sifat, temperamen, watak, serta karakter yang berbeda-beda. Perilaku individual ini juga bisa dikatakan sesuatu yang unik, dikarenakan bahwa perilaku setiap individu mempunyai kepribadian, kemampuan, dan persepsinya sendiri. Kemudian ada pembentukan perilaku individu. Pembentukan perilaku adalah secara sistematisnya menegaskan bahwa setiap urutan langkah yang menggerakkan seorang individu lebih dekat dengan respons yang diharapkan. Kemudian, perilaku individu juga dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuannya. Menurut Wagito, pembentukan perilaku individu itu dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu pertama dengan pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, yaitu berperilaku dengan membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya misal dengan cara membiasakan diri untuk bangun pagi, atau menggosok gigi sebelum tidur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pembentukan perilaku dengan pengertian, atau bisa disingkat, atau dengan istilah insight, yaitu memberikan pengertian tentang perilaku yang diharapkan, misal berangkat ke sekolah, jangan sampai terlambat, karena hal itu bisa mengganggu teman-teman ketika sedang belajar. Kemudian ada pembentukan perilaku dengan menggunakan model, yaitu pembentukan perilaku yang dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik yang diperankan oleh seorang pemimpin. Kemudian ada perilaku individu dalam kelompok. Perilaku individu ini bisa dipengaruhi oleh kelompok di mana individu tersebut berada. Kemudian perilaku dalam sebuah organisasi juga dipengaruhi oleh pendapat dan tingkah laku dari setiap individu-individunya. Karena dalam sebuah organisasi itu diisi dengan orang-orang. Di dalam organisasi bisa terdiri dari kelompok-kelompok yang bisa bertolak belakang, sehingga mempengaruhi identitas organisasi itu sendiri. Karena yang sudah dijelaskan tadi, bahwa manusia selaku individu mempunyai sifat, temperamen, watak, dan karakternya masing-masing. Sehingga apabila seorang individu masuk ke dalam suatu kelompok atau organisasi, maka sifat-sifat tersebut akan turut terbawa masuk ke dalam suatu kelompok tersebut, sehingga akan terciptanya sikap yang dimana pada mulanya berorientasi kepada sikap individu wajib, lalu kemudian ditunjukkan serta dikendalikan oleh sikap yang berorientasi kepada kelompok. Kemudian perubahan nilai dan
Norma di dalam sebuah organisasi juga dipengaruhi oleh orang-orang di dalamnya. Selanjutnya, manusia juga sebagai makhluk individual yang dimana manusia mempunyai hubungan dengan dirinya sendiri karena adanya dorongan untuk mengabdi kepada dirinya sendiri. Kemudian manusia juga sebagai makhluk sosial karena adanya hubungan manusia dengan sekitarnya, sehingga adanya dorongan pada manusia untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena manusia juga sebagai makhluk individual, maka dalam setiap tindakan-tindakannya manusia kadang-kadang menjurus kepada kepentingan pribadi. Namun karena manusia juga sebagai makhluk sosial, dalam tindakan-tindakannya manusia juga sering menjurus kepada kepentingan-kepentingan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Kunkel sebagai salah seorang tokoh dalam psikologi individual, bahwa manusia itu mempunyai dorongan untuk mengabdi kepada dirinya sendiri dan juga mempunyai dorongan untuk mengabdi kepada masyarakat secara bersama-sama, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia merupakan kesatuan dari keduanya. Sekian dari materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Hening yang sudah menjelaskan materi pertama. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Elfriza. Kepada El, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya makasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu perilaku individu di dalam organisasi. Perilaku individu di dalam organisasi ini, setiap individu ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Begitu pula di dalam organisasi. Perilaku setiap individu akan berbeda pula. Perilaku tersebut ditentukan oleh lingkungan masing-masing dari individu tersebut. Karakteristik inilah yang akan dibawa memasuki lingkungan organisasi. Organisasi sendiri juga memiliki karakteristik misalnya seperti keteraturan yang direalisasikan dalam susunan tingkatan, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, menurut Nimron, di dalam Sopiah 2008, karakteristik yang menyatu pada seseorang terdiri dari yang pertama, yaitu ciri-ciri biografis. Ciri-ciri biografis ini, ciri-ciri yang menyatu pada individu seperti umur. Umur ini berpengaruh pada bagaimana individu itu berperilaku. Misalnya, gimana kemampuannya dalam bekerja. Jika semakin tua umur, semakin meningkat juga kemungkinan produktivitas seperti kecepatan, kecekatan, dan kekuatan akan menurun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Mau itu pria ataupun wanita, kinerjanya hampir sama dalam menangani pekerjaan, seperti dalam hal memecahkan masalah, ataupun konsistensinya di dalam bekerja. Yang ketiga, status perkawinan. Orang yang sudah menikah cenderung lebih puas dengan pekerjaannya, dan cenderung lebih sedikit absensinya. Yang keempat, jumlah tanggungan. Yang semakin banyak jumlah tanggungannya, semakin besar juga pengaruhnya pada produktivitas. Yang terakhir adalah masa kerja atau berkaitan dengan senioritas. Tetapi belum tentu senior itu akan lebih produktif dibanding dengan junior. Karakteristik kedua yaitu kepribadian. Kepribadian menurut Robbins di dalam Sopiah 2008 ialah cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik kepribadian ini seperti malu, malas, ambisius, setia, jujur, dan pasrah. Menurut pendapat dari Kunarto 2001, temperamen itu didapat dari keturunan, sedangkan karakter itu dibentuk oleh lingkungan. Interaksi antara karakter dan temperamen ini yang akan membentuk kepribadian seseorang. Orang yang berada di lingkungan yang budaya kerjanya tinggi akan cenderung serius, ambisius, dan agresif. Selanjutnya ada sikap. Dalam organisasi, pemahaman atas sikap itu sangat penting, karena sikap itu akan mempengaruhi perilaku individu kerja. Nah, dengan saling memahami sikap antar individu, maka organisasi bisa berjalan dan dikelola dengan baik. Sikap bisa dijelaskan dalam 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif ini berkaitan dengan komponen perasaan seseorang, kognitif berkaitan dengan proses berpikir seseorang yang menekankan rasionalitas dan logika, dan psikomotorik berkaitan dengan kecenderungan individu dalam bertindak dengan lingkungannya. Yang keempat ada persepsi. Persepsi sendiri adalah proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan indranya agar memberikan makna bagi lingkungannya. Menurut Gitu Sudarmo, 1997, faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu ukuran, intensitas, frekuensi, kontras, gerakan, baru, dan unik. Yang selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan itu adalah kapasitas seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kemampuan bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan
Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas mental seperti berpikir, menganalisis, memahami, yang bisa diukur dengan tes IQ. Setiap individu pun memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan fisik, kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan stamina, kecekatan, dan kekuatan. Pendekatan untuk memahami perilaku individu. Setiap individu ini berada di dalam organisasi memiliki keunikan masing-masing, karena mereka datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, seperti budaya, umur, pendidikan, pengalaman, kebutuhan, motivasi, dan lain-lain. Nah, untuk memahami perilaku individu yang berbeda-beda ini, ada 3 pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama, pendekatan kognitif, yaitu perilaku oleh suatu stimulus. Perilaku tersebut ada karena adanya stimulus hingga timbullah respon terhadap stimulus yang terjadi. Contohnya seperti kita bertemu teman, terus dia nyapa, kita nyapa balik. Kita nyapa balik, begitupun sebaliknya. Yang kedua itu ada pendekatan penguatan. Pendekatan penguatan ini adalah perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik otak kita. Contohnya seperti ketika tangan kita terkena api, maka kita akan refleks menjauhkan tangan kita dari api tersebut. Yang ketiga ada pendekatan psikoanalitis, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Seseorang bisa dibilang mempunyai kepribadian yang baik apabila ia telah matang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada El yang sudah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yohana. Kepada Yohana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pengertian kelompok. Kelompok itu apa sih? Kelompok itu kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Menurut Horkbin, kelompok ialah sejumlah orang atau benda yang berkumpul dan ditempatkan secara bersama-sama atau yang secara alamiah berkumpul. Sedangkan menurut Webster, kelompok yaitu sejumlah orang atau benda yang bergabung secara erat dan menganggap dirinya sebagai suatu kesatuan. Dan karakteristik kelompok yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih, saling berinteraksi satu sama lain, saling membagi beberapa tujuan yang sama, dan melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Lalu, interaksi kelompok itu kan nggak semuanya selalu berjalan dengan mulus kan. Lalu apa sih hal yang menimbulkan kerjasama kelompok itu bisa baik, yaitu apabila masing-masing anggota kelompoknya mengerti akan tujuan yang dibebankan di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, adanya saling menghormati sama anggotanya dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah adanya saling keterbukaan, toleransi, dan kejujuran di antara anggota kelompok. Kalau tadi kita udah membahas tentang kelompok, selanjutnya kita akan membahas ke organisasi. Organisasi menurut Robin adalah organisasi yang organisasi itu adalah sebuah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat didefinisikan bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Robin 1994, organisasi untuk mencapai tujuan bersama-sama itu adalah yang pertama kesatuan sosial, yang berarti bahwa organisasi terdiri dari beberapa orang yang saling berinteraksi. Lalu yang kedua, orang-orang yang berada dalam sebuah organisasi tentu saja mempunyai keterikatan satu sama lain yang akan terus-menerus terjadi, bukan sementara atau bukan hanya sesaat saja. Jadi intinya organisasi adalah instrumen yang dikembangkan untuk mencapai tujuan yang sama. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Yohana yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Mohon izin untuk menyampaikan materi perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Lalu banyaknya karakter individu yang berbeda-beda dalam setiap kelompok akan membentuk suatu perilaku individu, maka di dalam kelompok akan diarahkan untuk dapat mengarah pada perilaku kelompok.
penting untuk mengarahkan perilaku individu yang mengarah pada kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan sehingga dapat berkembang menjadi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi untuk mengamati dampak perilaku individu, kelompok, dan struktur yang ada pada organisasi, yang bermaksud untuk mengembangkan potensi organisasi itu sendiri. Lalu, dalam perilaku kelompok, terdapat perkembangan kelompok yang menurut Robbins dan Judge terdapat 5 tahap perkembangan kelompok, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan. Dalam tahap pembentukan ini terdapat struktur kepemimpinan kelompok serta maksud dan tujuan, sehingga akan melakukan uji coba agar dapat menemukan tipe perilaku terkait dasar-dasar perilaku kelompok dan tim kerja yang baik. Yang kedua ada tahap keributan. Adanya konflik dalam kelompok, sehingga individu perlu menerima adanya kelompok untuk mengatasi kendala di dalam kelompok, sehingga tidak adanya individualitas. Lalu yang ketiga ada tahap penormaan. Terbentuknya suatu aturan dan tata tertib, para individu akan semakin akrab karena sudah ada kesepakatan norma. Lalu yang keempat ada tahap pelaksanaan. Menjalankan fungsi kelompok dan menyelesaikan tugas-tugasnya di dalam kelompok tersebut. Dan yang kelima, tahap penundaan. Merupakan tahap terakhir, kelompok akan fokus pada penyelesaian kegiatan daripada pelaksanaan tugasnya. Lalu terdapat teori dalam pembentukan kelompok, yaitu yang pertama ada teori kedekatan yang mencakup tentang gabungan para individu, saling berhubungan karena ada kedekatan daerah dan ruang. Yang kedua, teori interaksi yang terkait dengan adanya interaksi, aktivitas, dan perasaan yang terhubung secara langsung. Yang ketiga, teori keseimbangan. Individu akan tertarik dengan orang lain berdasar pada kesamaan sikap dalam suatu tujuan, seperti agama, gaya hidup, politik, pekerjaan, dan pernikahan. Lalu selanjutnya ada apa saja sih bentuk-bentuk kelompok itu? Yang pertama itu ada kelompok formal, yaitu kelompok yang dibentuk untuk melakukan tugas tertentu, seperti riset dan perkembangan, panitia, dan unit tertentu. Lalu yang kedua ada kelompok informal, yaitu kelompok yang ada karena adanya interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu yang ketiga ada kelompok terbuka, yaitu kelompok yang memiliki harapan perubahan dan pembaharuan. Dalam kelompok ini, mereka akan berpikir untuk masa yang sekarang saja. Berbeda dengan kelompok yang tertutup, mereka kemungkinan kecil dalam menerima perubahan dan pembaharuan, serta mereka akan berpikir untuk jangka panjang dengan melibatkan masa lalu mereka. Lalu yang kelima, kelompok referensi, yaitu sebuah usaha yang positif yang berasal dari perilaku manusia dalam mencari feedback. Lalu kita tadi sudah membahas tentang kelompok dan sekarang adalah teori organisasi. Teori organisasi adalah suatu pandangan dengan pemecahan masalah organisasi sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Dalam teori organisasi dengan banyak kaidah dan rumus, maka terdapat teori organisasi, yaitu yang pertama ada teori organisasi klasik, yaitu merupakan teori organisasi tradisional dengan memiliki beberapa prinsip diantaranya tujuan yang jelas, keseimbangan, dan koordinasi. Yang kedua, teori organisasi kepemimpinan. Berhasil atau tidak suatu organisasi itu tergantung pada seorang pemimpin. Sebagaimana seorang pemimpin mampu memberikan dorongan motivasi kepada anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, teori organisasi proses. Teori yang melihat organisasi untuk suatu kerjasama antar kelompok yang dimana individu bergabung pada kelompok formal. Teori ini mengartikan bahwa organisasi bersifat dinamis serta memiliki tugas dan prinsip. Lalu, terdapat manfaat kelompok dalam organisasi. Menurut Wursanto, terdapat manfaat kelompok. Yang pertama, seperti merasakan kelompok akan memberikan rasa aman. Kedua, dapat mengatasi berbagai masalah tentang banyak hal, seperti hukum dan politik.
Lalu yang ketiga, dalam kelompok akan memberikan status sosial dan pengakuan. Lalu keempat, memberikan suatu dorongan atau motivasi. Yang kelima, kelompok dapat memberikan bimbingan untuk mendapat arah yang baik untuk meningkatkan kualitas diri atau suatu prestasi. Dan yang terakhir, dapat membantu untuk mengatasi kesulitan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mutiara yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Baik teman-teman semua, kegiatan